Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 214. Feng Yu ingin melihat-lihat kaset di kotak untuk melihat apakah dia bisa menemukan kaset yang dia suka ketika dia mendengar Lina berteriak. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya melihatnya pertama kali. Apa yang kamu lihat dulu? Saya yang memegangnya sekarang, dan itu milik saya. Seorang pemuda memegang CD. Dia senang melihat Lina. Feng Yu berlari, menamparkan tangan pemuda itu dan menarik Lina ke sisinya. Apa yang terjadi? Aku melihat CD itu lebih dulu, dan dia mengambilnya dari tanganku. Lina berkata dengan marah. Orang ini tidak masuk akal. Dia sudah memegang CD. Bagaimana dia bisa merebutnya dari tangannya? Feng Yu mengulurkan tangannya ke arah pemuda itu, kembalikan. Pemuda itu memandang Feng Yu dan dengan sombong berkata, "Brat, kau tahu berapa harga CD? Ini diimpor. Apakah Anda mengerti bahasa Inggris? Apakah Anda bahkan memiliki pemutar CD? Kalian harus pergi dan membeli kaset itu di sana." Sekarang di China, orang masih mendengarkan kaset. Meskipun CD sudah diimpor ke China, sangat sedikit orang yang mampu membelinya. Hanya sebuah CD asli berharga beberapa lusin RMB, belum lagi CD player. Ini berkali-kali lebih mahal daripada kaset dan pemutar kaset. Banyak orang tidak mampu. Tapi Feng Yu rupanya bukan salah satu dari mereka yang tidak mampu. Di tas Feng Yu, bahkan ada disman. Feng Yu perlahan mengeluarkan disman besar dari tasnya. Disman di era itu masih bukan tipe kecil dan ramping, di mana Anda bisa menggantungnya di pinggang atau dimasukkan ke dalam saku. Era ini, jika Anda tidak memiliki tas, Anda bahkan tidak bisa membawanya. Feng Yu memegang disman di tangannya dan menggunakan nada yang sama dengan pemuda itu. "Brat, kamu tahu apa ini? Disman, produk impor. Ini adalah model terbaru dan paling mahal yang dibeli teman saya untuk saya dari AS. Anda memiliki pemutar CD. Keluarkan dan tunjukkan padaku. Kamu mengerti Inggris? Apakah kamu bahkan mengerti liriknya?" Baik pemuda dan pemilik toko terkejut. Mereka tidak pernah berharap siswa ini mengeluarkan CD player dari tasnya. Pemuda itu masih linglung dengan CD di tangannya. Feng Yu mengeluarkan uang kertas 100 RMB dari tasnya dan memberikannya kepada pemilik toko. "Bos, aku mau CD itu." Pemilik toko segera mengambil CD dari pemuda itu dan memberikannya kepada Feng Yu. Keluarga anak ini sangat kaya. Dia bahkan membawa 100 RMB. Keluarganya tidak takut kehilangan uang. Juga, dia bahkan tidak meminta harga ketika dia membeli sesuatu. Wajah pemuda itu menjadi merah karena malu dan marah. Feng Yu dengan sengaja berteriak, "Nanti aku akan mengantarmu ke kota untuk makan enak. Ada restoran Sichuan baru. Saya mendengar bahwa makan malam akan menelan biaya lebih dari 100 RMB. Oh, apakah kamu mengambil makanan pedas?" Pemuda itu ingin mendapatkan beberapa penjahat untuk memukuli Feng Yu, tetapi dia berubah pikiran ketika mendengar Feng Yu mengemudi di sini. Untuk mengendarai mobil di era ini, Anda harus menjadi seseorang yang kuat dengan otoritas, atau seseorang yang kaya. Terlepas dari apakah Feng Yu memiliki otoritas atau uang, pemuda itu tahu bahwa ia tidak dapat mengacaukan Feng Yu. Ayahnya hanya seorang pengusaha pakaian. Pemuda itu meninggalkan toko dengan kepala tertunduk. Feng Yu menoleh ke Lina dengan ekspresi kemenangan. Kata-kata, "Lihat betapa hebatnya aku, cepat dan pujilah aku," tertulis di seluruh wajahnya. Lina tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Feng Yu benar-benar mempelajari semua hal buruk dari Wen Dongjun. Sejak kapan dia mulai memamerkan kekayaannya? Jika Feng Yu tahu apa yang dipikirkan Lina, dia akan berteriak tidak bersalah. Meskipun dia telah memamerkan kekayaannya, itu adalah untuk mengirim pesan kepada pemuda itu untuk tidak mengacaukannya. Ini untuk mencegah lebih banyak masalah yang timbul dari konflik ini.
Memamerkan ini berbeda dari kemegahan Wen Dongjun. Saudaraku, kamu tidak ingin memilih kaset dan CD lagi dari kotak. Pemilik toko melihat bahwa Feng Yu kaya dan ingin merekomendasikan lebih banyak produk. Keluarga anak ini pasti kaya, dan anak ini boros. Pemilik toko ingin menangkap peluang ini untuk mendapatkan lebih banyak. Lupakan. Itu semua adalah CD yang tertusuk. Koneksi Anda cukup kuat. Semua ini diselundupkan. Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Di era ini, karena pembatasan impor dan harga kaset-kaset asli dan CD terlalu tinggi, ada pasar untuk jenis kaset dan CD tertusuk. CD yang tertusuk hanya berharga beberapa RMB, dan Anda dapat mendengarkan setidaknya satu lagu dalam CD. Itu layak dibeli dan populer dengan orang-orang yang tidak mampu membeli CD asli. Popularitas barang ilegal ini terus berlanjut hingga 1995. Itu bukan karena Cina mengurangi peraturan impor, tetapi itu adalah meningkatnya pembajakan. CD bajakan atau kaset bajakan harganya kurang dari 30% dari aslinya. Beberapa bahkan 1/10 dari aslinya. Ini bahkan lebih murah daripada CD yang tertusuk, dan Anda masih dapat mendengarkan semua lagu. Siapa yang masih akan membeli CD selundupan ini? Anda dapat menemukan semua jenis CD bajakan, terlepas dari apakah itu lagu-lagu Cina atau luar negeri. Kualitas suaranya sangat bagus dan murah. Itu juga karena pembajakan CD dan kaset, itu memacu munculnya pemutar musik portabel. Semua CD yang tertusuk semuanya asli, dan karena telah diproduksi berlebih dan perusahaan tidak dapat menurunkan harga karena peraturan, mereka hanya dapat menghancurkannya. CD dan kaset memiliki lubang yang dibor melalui mereka, dan kemudian pengusaha mengimpor ini ke Cina sebagai potongan-potongan plastik. Mereka kemudian menjual kembali CD dan kaset-kaset yang tertusuk ini ke toko kaset audio. Ini dianggap penyelundupan. Karena itulah Feng Yu bertanya pada pemiliknya. Pemilik toko tertawa tetapi tidak menjelaskan banyak. Bro, kamu tidak suka CD dan kaset yang tertusuk ini. Saya juga punya video untuk disewa. Anda ingin melihatnya? Semua adalah film terbaru. Saya memiliki film domestik, Hong Kong, Taiwan dan bahkan AS. Anda harus memiliki pemutar kaset video di rumah. Sewa beberapa film ini untuk ditonton. Ini lebih baik daripada acara TV. Pemilik toko tidak dapat menjual CD dan kasetnya yang tertusuk, jadi dia mencoba mempromosikan rental videonya. Melihat Feng Yu, pemiliknya tidak ingin mengembalikan uang kembalian kepadanya. Dia ingin membuat Feng Yu menghabiskan semuanya. Feng Yu juga tidak suka menonton program TV sekarang. Mengapa tidak menyewa beberapa video kembali? Dia berjalan mendekat dan melihat judul-judulnya. Tidak hanya film tetapi juga drama Hong Kong seperti The Deer and the Cauldron. Seluruh rangkaian drama itu terdiri dari 42 rekaman video. Lina masih memilih CD, dan Feng Yu sedang melihat rekaman videonya. Dia tidak tertarik pada kebanyakan dari mereka, dan ketika dia akan memilih beberapa film triad Hong Kong, pemilik menariknya ke samping dan bertanya diam-diam bertanya, "Anak muda, apakah kamu ingin masuk lebih jauh dan memilih? Ada yang lebih menarik di dalam." Feng Yu berkedip dan melihat senyum nakal pemiliknya. Dia segera tahu video apa yang dibicarakan pemiliknya. Tapi Feng Yu masih menolak tawaran pemiliknya. Dia memiliki Lina di sisinya, dan dia tidak bisa menyentuhnya. Jika dia masih menonton film seperti ini, dia akan menjadi gila. Selain itu, jika saudara perempuannya mengetahui tentang rekaman video itu, ayahnya akan datang dan memberinya pelajaran dengan kain bulu. Feng Yu berpikir seperti ini di dalam hatinya, tetapi tangannya masih mengulurkan tangannya sendiri. Feng Yu, kamu sudah selesai. Feng Yu segera menarik tangannya dan dengan santai meraih 2 kaset video di sepanjang jalan. Ya, saya akan datang. Begitu keluar dari toko kaset audio, Feng Yu melihat kembali ke toko. Harus ingat alamat ini. Bab 215.
Feng Yu baru saja menandatangani kontrak penjualan atas nama pabrik sepeda motor dengan City. Zhang Ruiqiang telah mengusulkan untuk meningkatkan anggaran untuk peralatan dan kondisi kerja polisi selama pertemuan pemerintah kota. Proposal ini disambut oleh semua orang, terutama wakil wali kota yang mengawasi hukum dan ketertiban kota. Jika polisi kota dapat melakukan pekerjaan mereka dengan lebih efektif, itu juga akan menjadi kreditnya. Tetapi bagaimana mereka akan memperbaiki kondisi kerja dan peralatan? Setiap orang memiliki pandangan mereka sendiri. Seseorang ingin membangun kantor polisi baru atau setidaknya merenovasi gedung-gedung tua. Bangunan saat ini terlalu tua, dan itu akan mempengaruhi citra polisi. Beberapa menyarankan kenaikan gaji petugas polisi. Dengan cara ini, integritas kepolisian dapat dipertahankan dan mencegah keluhan dari masyarakat bahwa petugas memberikan tiket untuk denda mereka. Zhang Ruiqiang memang menawarkan pendapat yang berbeda. Dia merasa bahwa patroli para petugas perlu diubah agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih efektif dan ini sangat penting. Para petugas masih menggunakan kendaraan yang sudah berumur puluhan tahun, dan ini berisiko bagi keselamatan petugas. Kendaraan patroli tua dapat menunda petugas untuk menghadiri adegan tepat waktu, dan mereka tidak dapat mengejar mobil penjahat itu. Ini adalah alasan yang diberikan untuk mendukung sarannya. Dapatkan sekelompok kendaraan. Semua orang di pertemuan merasa bahwa ini bukan ide yang baik, bahkan jika mereka membeli jeep, itu tidak akan murah. Saran Zhang Ruiqiang adalah membiarkan setiap stasiun memiliki setidaknya satu kendaraan baru, dan ini berarti mereka membutuhkan setidaknya beberapa lusin kendaraan. Ini akan menelan biaya setidaknya beberapa juta RMB. Apa? Sepeda motor. Sepeda motor juga tidak murah. Apakah Anda berpikir untuk membeli Jialing 50? Jika para petugas mengendarai sepeda motor model ini, mereka mungkin juga tetap menggunakan sepeda motor Sespan mereka saat ini. Sepeda motor Sespan tua masih lebih cepat dari model ini. Zhang Ruiqiang terus mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan perusahaan mesin tentang ini dan pemegang saham telah setuju untuk memberikan harga khusus kepada kota Bing. 10.000 RMB per sepeda. Jika kami membeli 100 sepeda, perusahaan mesin akan memberi kami 10 sepeda sebagai hadiah. Ketika semua orang mendengar ini, mereka setuju. Satu sepeda motor hanya seharga 9.000 RMB benar-benar bagus. Dengan 110 sepeda, mereka akan dapat menetapkan sepeda ke semua stasiun di kota Bing dan masih memiliki banyak sepeda untuk polisi lalu lintas mereka. Ini akan secara signifikan meningkatkan kehadiran polisi kota. Ketika Feng Yu memberitahu yang lain tentang kesepakatan khusus ini di perusahaan mesin, Fu Guangzheng setuju tanpa ragu-ragu. Keluarganya selalu memberikan perawatan istimewa kepada entitas pemerintah di Hong Kong. Dengan cara ini, mereka dapat mencegah masalah yang timbul di masa depan. Li Mingde tidak punya alasan untuk menentang kesepakatan ini. Dia masih seorang pejabat pemerintah dan bagaimana dia bisa melawan pemerintah. Setelah kontrak penjualan ditandatangani dan City melakukan pembayaran, Feng Yu mengirim 110 sepeda motor ke kantor polisi masing-masing dan departemen polisi lalu lintas. Semua petugas sangat senang dengan sepeda motor baru, dan di antara mereka, para petugas lalu lintas sangat bersukacita. Sekarang mari kita lihat siapa yang berani mempercepat atau mengemudi tanpa lisensi. Di masa lalu, kami tidak dapat menangkap Anda, sekarang, mari kita lihat bagaimana Anda akan pergi. Feng Yu sedang duduk di kantor Kepala Polisi Chen. Kepala Chen sekarang adalah wakil Kepala Polisi Kota. Selama penindasan, ia dipuji karena pekerjaannya oleh Kepala Kepolisian Provinsi, dan ia dipromosikan. Itu juga karena ini, Kepala Chen menjadi lebih dekat dengan Feng Yu. Manajer Feng, apakah kamu di sini untuk sesuatu? Kepala Chen, saya punya ide bagus untuk Kepala Polisi Provinsi untuk lebih memperhatikan Anda. Kamu telah membantu saya dengan masalah Song Laosi sebelumnya, dan sekarang saya di sini untuk membalas budi.
Feng Yu berkata sambil tersenyum lebar. Ide bagus. Apa itu? Kepala Chen, Anda bertanggung jawab atas Departemen Polisi Lalu Lintas, kan? Apakah Anda memiliki koneksi di stasiun TV kota atau provinsi? Bisakah Anda meminta mereka untuk melakukan kampanye publisitas untuk polisi lalu lintas kota? Mungkin sulit dengan stasiun TV provinsi. Tetapi seharusnya tidak ada masalah dengan stasiun TV City. Kepala stasiun TV adalah teman sekelasku. Tapi kampanye publisitas polisi lalu lintas apa yang sedang Anda bicarakan? Ini adalah pertama kalinya saya mendengarnya. Kepala Chen bingung. Stasiun TV biasanya akan menunjukkan peristiwa penting yang terjadi di kota, atau apa yang dilakukan para pemimpin kota, atau beberapa program yang terkait dengan penduduk. Dia belum pernah mendengar stasiun TV melakukan kampanye publisitas untuk polisi lalu lintas. Selanjutnya, apa yang ada untuk dipromosikan untuk polisi lalu lintas? Feng Yu menyebarkan koran di meja kopi dan menunjuk ke sebuah artikel berita. Ketua Chen, lihat. Artikel ini diterbitkan setelah Tahun Baru Imlek. Ini menyatakan bahwa ada peningkatan pengendara sepeda motor tanpa izin di kota Bing dan polisi lalu lintas tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka dan membiarkannya. Banyak kecelakaan lalu lintas telah terjadi, dan pelakunya tidak pernah tertangkap. Tapi Feng Yu tidak menyebutkan elemen penting. Semua sepeda motor itu adalah sepeda motor Songjiang. Kepala Chen mengerutkan kening. Feng Yu ada di sini untuk mengejeknya. Kepala Chen, sekarang polisi lalu lintas baru saja membeli sepeda motor baru, dan Anda pikir petugas yang bertugas dapat mengejar pelakunya dengan sepeda baru? Sama sekali tidak ada masalah. Jika petugas masih tidak bisa mengejar pelakunya, saya akan menghukum pemimpin tim dengan berat. Dengar, hanya kamu, para pemimpin kota dan petugas polisi lalu lintas yang tahu tentang ini, tetapi penduduk tidak tahu. Mengapa tidak membuat film episode TV untuk menjelaskan kesulitan masa lalu dan memberitahu penduduk bahwa ini tidak akan terjadi lagi? Ini akan membuat penduduk Bing City lebih memahami polisi lalu lintas kami dan juga menakut-nakuti para pengendara yang tidak berlisensi. Anda juga dapat menunjukkan kepada para pemimpin bahwa Anda melakukan pekerjaan Anda. Feng Yu fasih berbicara, dan dia percaya bahwa Ketua Chen akan dibujuk. Mata Kepala Chen tumbuh lebar. Kenapa dia tidak memikirkan ini sebelumnya? Dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan warga. Dia hanya ingin mendapatkan lebih banyak eksposur kepada para pemimpin. Kita harus benar-benar melakukan program bagi penduduk untuk melihat perubahan kita. Stasiun TV kota terlalu kecil. Saya akan memikirkan cara untuk menyiarkannya di stasiun TV provinsi. Apa gunanya menunjukkan kepada para pemimpin pemerintah kota? Lebih penting bagi para pemimpin provinsi untuk melihat kemampuannya. Kampanye ini harus mengudara di stasiun TV provinsi. Dalam waktu kurang dari seminggu, Feng Yu melihat wawancara eksklusif dengan polisi lalu lintas kota Bing di berita stasiun TV provinsi. Kepala Chen menunjukkan sepeda motor baru kepolisian lalu lintas dengan seragam polisi lalu lintas. Jenis promosi ini lebih baik daripada memasang WB novel di stasiun TV provinsi. Pasti akan ada pesanan besar datang dalam 3 hari. Namun, Feng Yu telah memandang rendah keterampilan meniru dari pemerintah daerah. Keesokan harinya, banyak pemerintah kota menelepon dan ingin memesan sepeda motor Songjiang. Minggu berikutnya, semua pemerintah daerah di Longjiang telah memesan sepeda motor dari Taihai Trading. Jumlah minimum sepeda yang dipesan adalah 30 unit, dan jumlah tertinggi sepeda adalah 80 unit. Pesanan ini tidak menikmati diskon yang sama dengan kota Bing. Harganya 13.000 RMB per sepeda. Apa? Anda pikir itu mahal? Anda dapat memeriksa dengan distributor di provinsi lain. Harga distributor yang mereka dapatkan adalah 15.000 RMB, dan minimum pemesanan adalah 100 unit. Saya sudah memberi Anda diskon. Anda masih merasa mahal. Maka jangan membeli sepeda Songjiang kami sangat populer di Cina, dan jika Anda ragu lagi, stok tidak akan cukup.
Tidak hanya di Provinsi Longjiang, tetapi bahkan kota-kota dari provinsi tetangga juga memesan sepeda motor. Ketika Wu Zigang melihat laporan penjualan minggu itu, dia tersenyum. Bab 216. Feng Yu yakin bahwa penjualan sepeda motor akan lebih dari 130.000 unit tahun ini. Pertama, itu adalah WBE novel. Kedua, langkah ini. Di Cina, pemerintah daerah suka membandingkan, bersaing, dan menyalin dari yang lain. Mereka tidak peduli dengan situasi ekonomi daerah mereka. Mereka hanya akan berpikir bahwa Anda dan saya adalah wali kota. Jika Anda mengendarai Audi, saya tidak bisa mengendarai Santana. Dalam sejarah aslinya, pergantian peralatan polisi lalu lintas Tiongkok terjadi pada akhir tahun ini. Semua sepeda motor Sespan dihilangkan dan diganti dengan sepeda impor. Sekali lagi, Feng Yu mengubah sejarah di kota Bing. Dengan Bing City sebagai contoh dan kampanye promosi, penjualan sepeda motor meningkat. Penjualan untuk Provinsi Longjiang dan Lin meningkat, dan sebagian besar penjualan adalah untuk pemerintah. Penjualan Provinsi Longjiang bahkan melebihi Provinsi Guangdong. Ini juga memacu para distributor dari provinsi besar. Mereka ingin meraih penghargaan penjualan provinsi atas untuk tahun ini karena hadiah yang dijanjikan oleh Feng Yu sangat besar. Mengenai ekonomi, upah rata-rata dan populasi, Longjiang berada di peringkat salah satu yang terendah. Hanya provinsi barat yang peringkatnya lebih rendah dari Longjiang. Sekarang, penjualan sepeda motor Provinsi Longjiang lebih baik daripada Guangdong. Bagaimana para distributor dapat mengambilnya? Para distributor bertanya-tanya dan menemukan alasan peningkatan mendadak dalam penjualan Longjiang. Itu karena pemerintah daerah. Jadi, Anda pikir hanya Anda yang tahu cara melakukannya. Kita juga bisa melakukannya. Para distributor mulai menarik semua halte untuk meyakinkan Departemen Polisi Lalu Lintas setempat untuk membeli sepeda motor Songjiang. Semakin banyak yang mereka jual, semakin banyak komisi yang akan mereka dapatkan. Bahkan jika mereka menurunkan harga jual sedikit, mereka masih akan mendapat lebih banyak keuntungan. Melihat pesanan distributor untuk bulan berikutnya, Feng Yu tertawa. Ini semua adalah orang-orang yang cakap. Berdasarkan angka penjualan untuk bulan ini, itu akan menjadi 2 kali lipat dari bulan lalu. Juga, tidak semua pemerintah memesan sepeda motor. 2 bulan mendatang akan menjadi puncak penjualan sepeda motor. Mungkin total penjualan menjadi lebih dari 130.000 unit sebelum tahun berakhir. Setelah tahun 2000, akan ada lebih dari 100 juta sepeda motor di Cina, dan angka ini tidak termasuk sepeda listrik. Meskipun ada lebih dari 100 pabrik sepeda motor, sebagian besar pangsa pasar hanya ditempati oleh beberapa merek. Merek terlaris menjual lebih dari 1 juta sepeda motor dan lebih dari setengah merek sepeda motor menjual lebih dari 200.000 sepeda. Tahun ini, Feng Yu memperkirakan bahwa sepeda motor Songjiang akan menjadi 3 merek sepeda motor teratas China. Yang teratas masih adalah Jialing. Sepeda CC kecil mereka masih sangat populer di desa-desa, dan Honda akan berada di tempat kedua. Honda adalah merek sepeda motor impor paling populer di Cina. Meskipun ini adalah tahun pertama sepeda motor Songjiang dan mendapat tempat ketiga, Feng Yu masih belum puas. Dia menjadi yang pertama dan memaksa semua merek mobil asing keluar dari pasar Tiongkok. Feng Yu telah memesan 2 lagi jalur produksi sepeda motor dari Kirilenko. Dia ingin memasuki pasar sepeda motor 100 cm3. Sepeda motor 100 cm3 lebih irit bahan bakar daripada sepeda 125 cm3, dan kecepatannya juga tidak terlalu lambat. Itu akan memenuhi persyaratan mereka yang ingin membeli sepeda motor. Tapi Feng Yu memutuskan untuk mengatur 2 jalur produksi di Jingling. Kota Bing terlalu tidak pada tempatnya. Banyak distributor mengeluh tentang biaya transportasi dan waktu. Satu-satunya keuntungan dari Bing City adalah bahwa ia dekat dengan Uni Soviet dan nyaman untuk melakukan perdagangan. Namun Kirilenko hanya memesan 100 sepeda motor dari Feng Yu.
Itu karena sepeda motor Songjiang dirancang untuk orang Cina. Soviet menemukan bahwa sepeda ini tidak terlihat bagus. Feng Yu menggunakan peralatan itu sebagai investasi untuk mendirikan pabrik sepeda motor lain di kota Jingling. Kali ini, kota bertekad untuk menggunakan uang tunai untuk meningkatkan investasi mereka secara proporsional. Kota tidak ingin membiarkan Feng Yu mencairkan bagian mereka. Feng Yu juga memberi tugas para insinyur sepeda motor. Mereka dapat menghentikan sementara R dan D untuk sepeda CC yang lebih besar setelah 150 cm3 selesai. Mereka harus terus mengembangkan sepeda CC yang lebih kecil. Selain 125 cm3, pabrik sepeda motor juga memiliki teknologi untuk memproduksi sepeda 150 dan 100 cm3. Feng Yu mengatakan bahwa ia akan memproduksi sepeda 100 cm3 akhir tahun ini. Tidak ada rencana untuk sepeda 150 cm3 karena Cina masih tidak mengizinkan sepeda seperti itu di jalan. Setelah disetujui, produksi akan dimulai. Tetapi para insinyur tidak mengerti mengapa Feng Yu ingin mereka meneliti mesin sepeda 75 cm3 dan 50 cm3. Orang lain mulai membangun sepeda dari kecil terlalu besar, tetapi Feng Yu adalah kebalikannya. Feng Yu ingin membuat sepeda yang lebih kecil. Itu mundur. Jialing 50 terjual dengan baik, dan lebih dari 200.000 unit terjual dalam setahun. Tapi bisakah laba mereka cocok dengan motor Songjiang? Mereka tidak tahu bahwa Feng Yu memutuskan untuk memperkenalkan sepeda motor dan skuter di bawah tulang. Ini akan menjadi Songjiang Motors hal besar berikutnya. Skuter sudah diperkenalkan di Jepang, tetapi responsnya tidak terlalu baik. Di Jepang, infrastruktur transportasi umum sangat bagus, dan industri mobil mereka berkembang dengan baik. Ini membatasi pertumbuhan pasar sepeda motor mereka. Segmen pasar yang menjadi target skuter adalah para wanita. Wanita bisa naik skuter bahkan ketika mereka mengenakan rok, dan mereka juga ringan. Tetapi di Jepang, perempuan memiliki status lebih rendah dan kebanyakan dari mereka tidak bekerja, dan tidak perlu bagi mereka untuk naik skuter. Juga di China, dianggap beruntung bagi keluarga untuk memiliki sepeda motor. Laki-laki tidak ingin membeli jenis skuter kecepatan lambat ini. Satu-satunya pasar yang memiliki beberapa penjualan untuk skuter adalah Taiwan. Di Cina, sementara tidak ada yang suka mengendarai skuter. Di pasar, hanya ada sepeda standar dan underbone. Tetapi sejak tahun 1993 dan seterusnya, skuter menjadi sangat populer. Feng Yu tidak ingin menunggu sampai saat itu untuk mulai berkembang. Juga, teknik yang digunakan untuk underbones dan skuter dapat digunakan untuk sepeda listrik. Dengan hanya sedikit modifikasi pada teknologi, mereka dapat mulai memproduksi sepeda listrik. Setelah 1993, Cina akan menjadi negara teratas di dunia untuk penjualan sepeda motor. Dan sejak tahun 2000 dan seterusnya, Cina menjadi nomor 1 di dunia untuk penjualan sepeda listrik. Dengan kue yang begitu indah di depan Feng Yu, bagaimana dia bisa menyerah? Feng Yu bahkan bekerja dengan pabrik motor sekarang. Dia telah menyewa pabrik motor untuk mengembangkan baterai timbal asam bertenaga tinggi dan baterai lithium-ion. Baterai timbal asam akan menjadi baterai yang paling banyak digunakan di masa depan, dan terutama digunakan untuk kendaraan listrik. Baterai lithium-ion digunakan untuk produk elektronik seperti baterai smartphone. Pabrik motor itu sendiri sedang meneliti dan mengembangkan baterai. Bahkan Feng Yu berinvestasi, pabrik motor tidak akan menjual paten kepadanya, tetapi Li Xiu mengatakan bahwa mereka dapat berbagi teknologinya. Feng Yu puas dengan ini. Tetapi Feng Yu merasa sangat disayangkan bahwa pabrik motor tidak memiliki rencana untuk mengembangkan baterai alkalin. Mereka merasa bahwa tidak akan ada pasar untuk baterai alkalin kecil ini dan mereka tidak memiliki cukup insinyur untuk mengerjakannya. Dalam 2 tahun lagi, peralatan rumah tangga, seperti TV, akan memasuki era kendali jarak jauh dan akan ada banyak mainan elektronik. Sudahlah.
Feng Yu juga tidak dapat melakukan setiap bisnis yang menguntungkan. Dia juga harus meninggalkan beberapa untuk yang lain. Penjualan sepeda motor telah terbuka dan rencana pengembangan untuk 10 tahun ke depan dilakukan. Feng Yu dapat berkonsentrasi pada hal-hal lain. Dia sangat mengkhawatirkan penjualan Van Bladeles. Itu belum samar, dan penjualan para penggemar tidak terlihat bagus untuk pasar domestik dan luar negeri. Bahkan keluarga Fu khawatir. Bab 217. WB novel penggemar Bladeles telah ditayangkan di CCTV selama sebulan, tetapi karena itu belum musim yang tepat, penjualan belum mengambil. Meskipun suhu di provinsi-provinsi selatan telah meningkat, konsumen dimatikan oleh label harga tinggi. Feng Yu memberitahu para distributor itu bahwa mereka harus menggunakan fitur keselamatan, teknologi tinggi, aspek kesehatan sebagai titik penjualan. Mereka juga dapat belajar dari penjualan sepeda motor yang mendekati badan pemerintah. Masih ada kekurangan listrik di China, dan meskipun sebagian besar kantor pemerintah dipasang dengan pendingin udara, mereka tidak diperbolehkan untuk menghidupkan. Hanya beberapa pemimpin puncak yang bisa menikmati pendingin udara. Sisanya harus puas dengan penggemar. Ini juga dapat menyoroti fitur penggemar Bladeles lainnya. Kebisingan rendah. Tanpa pisau berputar, tidak akan ada terlalu banyak suara, dan desain kipas itu indah, dan itu akan terlihat bagus di kantor. Pelanggan utama distributor Provinsi Barat adalah pemerintah. Ada yang mengatakan, pemerintah daerah yang paling miskin masih akan kaya. Dilaporkan lebih dari 1 kali di tahun-tahun mendatang bahwa para pemimpin provinsi dan daerah miskin masih mengendarai mobil bernilai jutaan RMB dan telah menghabiskan puluhan juta untuk merenovasi kantor mereka. Uang ini berasal dari dana bantuan, pajak, dan bahkan sumbangan. Uang itu tidak pernah dari kantong pejabat itu sendiri, dan mereka hanya menghabiskan untuk hal-hal yang mereka inginkan. Para pejabat ini juga mengikuti tren terbaru seperti bintang film itu. Mereka mengenakan arloji bermerek, sepatu kulit bergaya, ikat pinggang, dasi, del. Perbuatan mereka terungkap di masa depan. Penggemar tanpa cacat itu masih lebih murah daripada AC, dan itu masih merupakan produk berteknologi tinggi. Feng Yu percaya bahwa akan ada seseorang di luar sana yang menyukainya. Karena kepercayaan ini, Feng Yu memutuskan untuk melakukan percobaan di kota Bing. Zhang Ruiqiang sedang membaca file yang dikirimkan kepadanya dari pemerintah provinsi ketika sekretarisnya mengetuk pintu dengan ekspresi panik. Wali kota Zhang, Feng Yu ada di sini untuk mengirim hadiah lagi. Hentikan dia dan jangan izinkan dia untuk membawa hadiah. Zhang Ruiqiang hampir melompat ketakutan ketika mendengar sekretarisnya. Feng Yu secara terbuka memberinya hadiah menggunakan produk percobaan sebagai alasan. Pada awalnya, dia masih berpikir bahwa ini adalah hadiah kecil antara teman dan itu baik-baik saja. Tapi dia segera mengetahui bahwa Feng Yu menggunakannya. Dia telah ditipu oleh Feng Yu dengan oli premium Taihua, pelembab angin dan hujan dan bahkan sepeda motor Songjiang. Feng Yu ingin daerah lain menyalin kota Bing dan memesan sepeda ketika ia menyarankan kepada pemerintah kota untuk meningkatkan peralatan polisi mereka. Zhang Ruiqiang juga menemukan bahwa apapun yang dia gunakan, bawahannya juga akan membelinya. Apa ini? WB novel gratis untuk Feng Yu. Bahkan ada rumor di pemerintah kota bahwa Zhang Ruiqiang telah menerima uang dari Feng Yu untuk mengupnovelkan produknya. Restrukturisasi perusahaan mesin dan perusahaan milik negara lainnya telah membeli mesin dan teknologi impor Taihua Trading karena Feng Yu telah memberikan hadiah kepada Zhang Ruiqiang. Zhang Ruiqiang sangat marah. Meskipun dia ingin mendapatkan prestasi politik, dia masih merasa bahwa dia bersih dan semua orang dapat melihat kemampuannya. Jika tidak, ia juga tidak akan dipromosikan menjadi wakil wali kota eksekutif pada usia ini. Beruntung baginya, para pemimpin provinsi mempercayainya, dan bahkan wali kota provinsi mencaci wali kota Bing karena mengizinkan anak buahnya menyebarkan desas-desus. Zhang Ruiqiang juga diperingatkan untuk tidak menerima produk percobaan dari Feng Yu.
Dia bahkan tidak boleh menggunakan produk yang diproduksi oleh perusahaan terkait Feng Yu ini untuk meredam gosip lagi. Itulah alasan mengapa Zhang Ruiqiang meminta sekretarisnya untuk menghentikan Feng Yu dari memberikan hadiah. Jika Feng Yu datang dengan tangan kosong, dia lebih dari bersedia untuk berbicara dengannya. Pemuda ini masih sangat muda tetapi memiliki wawasan besar tentang ekonomi dan akan memberinya ide untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota Bing. Feng Yu membawa sebuah kotak besar, dan di sepanjang jalan, banyak orang telah melihatnya. Mereka berbicara di belakang, tetapi Feng Yu tidak peduli. Bagi Feng Yu, orang-orang ini hanya tukang gosip dan tidak bekerja keras. Orang-orang ini tidak akan pernah berhasil. Yang kuat tidak perlu peduli dengan apa yang dikatakan orang lemah tentang mereka, tetapi ketika Feng Yu hendak memasuki kantor Zhang Ruiqiang, dia dihentikan. "Kakak Zhao, ini aku, Feng Yu." Feng Yu bingung. Meskipun ini bukan sekretaris biasa Zhang Ruiqiang, mereka telah bertemu beberapa kali. Dia seharusnya tidak menghentikannya masuk. "Aku tahu siapa kamu. Tinggalkan kotak di luar, dan kamu bisa masuk." Sekretaris Zhao memblokir pintu kantor. Ini adalah instruksi pemimpin, dan dia harus mematuhinya. Apa? Tidak bisa membawa kotak itu. Feng Yu tanpa daya meninggalkan kotak di luar dan memasuki ruangan. Semua pemimpin memiliki tata letak kantor yang sama. Feng Yu juga menyukai tata letak ini, dan dia ingin mendirikan kantornya dengan cara ini di masa depan. Tetapi kantor luar harus memiliki setidaknya 10 sekretaris. Zhang Ruiqiang merasa lega ketika dia melihat Feng Yu masuk tanpa hadiah. "Bukankah aku sudah bilang untuk tidak membawa apa-apa saat kamu datang?" "Wali kota Zhang, bagaimana Anda bisa mengatakan ini? Saya telah mengambil sekotak daun teh dari Anda terakhir kali saya kunjungi, dan sekarang saya hanya mengembalikan hadiah. Atau, apakah Anda meminta saya mengembalikan daun teh?" Feng Yu mengeluh. Zhang Ruiqiang benar-benar tidak ingin saya membawa apapun di sini. Ini semua sampel dan tidak memerlukan biaya apapun. Dia tidak mau. Saya sudah berkali-kali mengatakan. Anda secara terbuka membawa produk Anda ke sini, dan bagaimana jika orang lain melihatnya? Apa yang akan mereka pikirkan? Zhang Ruiqiang bertanya dengan marah. "Jadi, maksudmu aku diam-diam memberikannya kepadamu atau dikirim ke rumahmu?" Zhang Ruiqiang benar-benar ingin meludahi Feng Yu dan berteriak padanya, "Saya tidak akan menerima hadiah apapun. Wali kota Zhang, Anda berpendidikan, berpengalaman dan tahu lebih banyak dari saya. Saya hanya ingin pendapat Anda tentang produk terbaru perusahaan kami, penggemar Bladeles. Saya akan mengambilnya kembali ketika saya pergi. Hentikan omong kosongmu. Nanti Anda akan memberitahu saya bahwa Anda lupa membawanya bersama Anda, dan ketika bawahan saya melihat produk Anda di kantor saya, mereka akan menyalin saya dan memesan produk Anda untuk kantor mereka. Anda ingin saya berupnovel lagi?" Zhang Ruiqiang mengatakan niat Feng Yu. "Wali kota Zhang, Anda salah. Lihatlah pelembab. Apakah Anda tidak menikmati menggunakan pelembab udara? Bukankah Anda berkonsentrasi lebih baik dan lebih efisien ketika Anda menggunakan pelembab? Selanjutnya, kota nomor 1 dan 2 dan bahkan para pemimpin dari pemerintah provinsi telah membeli produk saya. Ini membuktikan bahwa produk saya dirancang dengan baik dan sesuai dengan konsumen. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Lalu apa yang kamu bawa kali ini?" Zhang Ruiqiang tahu bahwa dia tidak pernah bisa memenangkan Feng Yu dengan kata-kata. Dia telah memutuskan bahwa apapun yang dikatakan Feng Yu, dia akan memberitahunya bahwa dia memilikinya dan dia tidak memerlukan sampel atau produk percobaan. "Bukankah aku menyebutkan sebelumnya? Penggemar tanpa celah. Ini penggemar tanpa bilah angin. Produk baru, berteknologi tinggi, dan dipatenkan." Feng Yu mulai memperkenalkan kipasnya tanpa henti. Tidak peduli apa yang dikatakan Feng Yu, Zhang Ruiqiang menolak untuk menerima kipas. Dia bahkan tidak membiarkan Feng Yu meninggalkan kipas di luar untuk ditampilkan.
Setelah 1 jam, Feng Yu pergi dengan kotak itu. Tetapi Zhang Ruiqiang masih tidak tahu bahwa selama 1 jam terakhir, banyak orang melewati kantornya dan memperhatikan kotak itu. Terutama kata-kata, Win and Rain Bloodless Fan, di kotak. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.